lagi menjelang siang. Pada kesempatan pagi yang agak mendung ini ya, tapi cuacanya menyenangkan, teduh, nggak panas, mendung, sejuk gitu ya. Aku aneh mau bercerita dan berbagi tips tentang satu ya, cara kita ya merubah baju-baju lama yang vintage gitu jadi sesuatu yang modern ya. Mungkin kita pernah kan kalau di rumah ya, mungkin apalagi kayak aku yang sudah 20 tahunan gitu ya, pasti punya barang-barang peninggalan yang vintage, yang lama gitu kan, baju-baju lama, kemudian juga baju-baju peninggalan orang tua yang kebetulan sudah tidak zamannya, tidak bisa dipakai lagi karena mungkin sudah kuno, ketinggalan zaman. Terus selain itu juga sudah bukan eranya gitu. Jadi tapi aku lebih suka dengan baju-baju zaman dulu. Kenapa? Karena satu, kainnya itu bagus ya, awet ya. Yang kedua, jahitannya juga rapi gitu ya. Nah, supaya baju-baju itu bisa dipakai lagi untuk kita dan disesuaikan dengan modern yang sekarang gitu, aku nanti akan berbagi tipsnya ala-ala aku ya, ala-ala bunda ini untuk membuat itu. Ini seperti baju yang aku pakai, ini vintage banget ya, zaman dulu banget ya. Ini harusnya tuh baju panjang ya, ini lihat ya, ini harusnya baju panjang banget, panjangnya itu sampai melampaui ini mata kaki ya, jadi sangat panjang ya. Jadi sangat panjang, tak lihat ya biar kelihatan ya. Dulu itu baju ini panjang sampai segini, sampai mata kaki. Jadi kalau dipakai gitu klengsreh ada ya, klengsreh gitu. Nah, akhirnya nih aku ubah jadi sesuatu yang unik gitu ya. Lengannya dipotong. Dulu lengannya panjang segini, lengannya panjang, kemudian di kaki juga sangat panjang. Di kaki hampir satu mata kaki segini ya. Sekarang kita buat seperti ini. Keren bukan? Cantik kan? Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini aku mau membuat mau berbagi tips untuk kita supaya punya baju yang bisa dipakai dan bagus. Oke, ikuti aku ya. Ikuti aku. Yang pertama kali yang harus dimiliki adalah kamu harus pede, kamu harus yakin. Jadi baju-baju zaman dahulu itu biasanya warna-warnanya ada yang warna-warna vintage banget, ada yang warna genjreng. Ini termasuk warna genjreng ya, ini termasuk warna-warna yang etnik, aku lihatnya etnik, genjreng etnik ya. Tapi nanti akan kita ubah ya jadi baju yang cantik ya, seperti ini nih. Bayangin, ini baju peninggalan mamaku dulu ya. Ini baju peninggalan ibuku dulu, lihatin ya.
bentuknya begini nih. Begini ya, ini panjang sekali ya, ini panjang sampai sini ya. Akhirnya ini aku potong, terus aku jadiin baju dengan styleku ya. Jadi baju ini aku buat dua, satu untuk pertama kali kalau punya baju gamis yang panjang ya, dan itu jelas tidak dipakai ya, ini potong ya, itu potong. Jadi kita satukan nih kanan kirinya, kita satukan lengan terutama ya. Lengan itu jangan kelihatan kowor gitu ya. Kalau panjang itu kesannya beda gitu ya. Nah, ini lengannya kan sangat panjang karena ini juga baru musim. Kemudian tak buat jadi baju yang bisa dipakai sehari-hari, bisa buat pergi dan cantik ya. Warnanya bayangin guys ya, mencolok mata. Hanya orang yang pede aja yang berani pakainya. Oke. Setelah ini lihat ya tipsku sini ya. Boleh lihat, oke. Setelah ini ya, ini kan panjang ini ya. Bisa kita potong, oke. Terutama yang lengan, disatukan sisinya sama kanan kiri ya. Kemudian dipotong. Oke, ini kan panjang ya. Nanti kita potong guys, supaya menghasilkan lengan yang pendek ya. Bisa dipotong V, bisa dipotong miring, bisa dipotong apapun, terserah. Yang penting nanti akan jadi nuansa yang lain gitu ya. Kebetulan ini tak buat potong miring aja. Oke. Dipotong miring ya. Nah, tada, potongannya miring guys. Hanya modalmu tuh gunting aja ya. Nanti dijahitkin. Kalau sudah dapat aku udah dapat polanya begini nih dijahit. Nah, jadi tada, begini. Oke. Nah, nanti cantik guys dipakai. Oke. Ini kan masih panjang ya, karena bawahnya agak melar gitu kan. Bawahnya ini agak melar. Nah, supaya ngurangi pemelarannya itu, nah bayangin guys, ini adalah potongan kainnya. Ini potongan kainnya nih yang di bawah, hampir satu tangan ya, hampir satu tangan. Nanti ini akan kita buat sebagai sabuk. Tahu kan, ini nanti dibuat sebagai sabuk ya, untuk ikat pinggang, maksudnya gitu, ikat pinggang yang ditali ya. Nanti kalau sudah jadi tinggal potong aja nih. Jadi tuh main-main potong-potong aja, nggak usah dijahit-jahit sini kalau memang kamu juga bukan penjahit gitu kan. Nanti pengen buat sesuatu susah bun, nggak ada yang susah, semuanya niat. Ini nanti bisa kita pakai sebagai ikat pinggang ya, bisa disatukan gini, ditaruh di sini untuk ikat pinggang supaya tidak kawar-kawar gitu ya. Nanti ditali ya, nanti akan tak ajarin untuk membuat talinya itu, atau bisa juga dipakein untuk bandana ya, atau juga bisa dipakai masker kayak aku ya, dibuat bandana gitu ya. Dibuat bandana, jadi kita pakai bajunya terus kita pakai bandananya ya, seperti ini. Bisa dibuat masker, bisa dibuat bandana juga. Jadi kita kalau pergi itu baju kita itu keren guys. Ini kan lama ya. Di sini ada banyak contoh baju yang sudah tak potong-potong ya. Udah nih. Ini sama ini tadi beda warnanya ya guys. Walaupun sama-sama
ini lebih ke hijau, ini ke biru, tapi sama motifnya bunga gitu. Orang kesel lihatnya bunga gitu ya, tapi ini akan jadi cantik gitu kan. Kalau ini sudah tak potong biasa ya, dia tidak dipotong runcing ya biasa, tapi nanti bawahnya ini juga tak buat ikat pinggang ya, dibuat ikat pinggang bawahnya nanti untuk diikatkan. Terus untuk ini ya nanti bisa diikatkan di rambut, dibuat tali ya, dibuat ikat rambut, diikat tinggi bisa. Jadi kita tuh harus kreatif ya. Jadi jangan sampai kita punya baju yang banyak, baju bertumpuk-tumpuk di lemari nggak dipakai karena udah ketinggalan zaman, udah nggak relevan sama sekarang, jelek. Why not? Kita harus punya style sendiri, vintage ya, kayak aku nih ya nih, tidak aja vintage tapi keren kan, meskipun vintage keren kan, ini vintage tapi keren. Bisa akan aku sebutkan baju-baju ini, motif-motifnya bajunya mamaku begitu semua, makanya adikku nggak mau pakai gitu, tapi aku akan dengan senang hati memakainya. Aku akan memakainya untuk jalan juga, tapi tak kasih aksesoris, tak kasih model-model yang cantik gitu, supaya apa? Supaya kalau kita pakai keluar di jalan tuh sophisticated gitu, cantik, menarik. Tapi satu, bodimu harus bagus dulu guys, bodimu diperbaiki dulu ya. Karena tanpa body yang bagus ya, tanpa tubuh yang bagus, kamu nggak pede pakai baju-baju seperti ini juga. Ini vintage banget guys, bayangin ini tuh vintage banget, vintage ya, vintage banget. Ini sampai aku potong, bayangin jenis potonganku. Jadi tak ulangi lagi ya, baju-baju yang lama entah apapun itu bisa reschedule ulang ya, atau diperbaiki, repair lagi ya, di repair lagi, dan itu juga bisa cantik. Nanti aku akan kasih lihat ya hasilnya, baju-baju yang sudah aku repair ulang tanpa dijahit, hanya modal dipotong-potong, hanya modal di cutting aja, seperti apa. Ini vintage banget guys, vintage ya, tapi nanti aku akan pakai ini jadi sesuatu yang keren, misalnya vintage jalan di kota lama, jalan di lorong-lorong bangunan tua gitu ya, di gudang-gudang tua gitu, yang vintage gitu, itu akan lebih menyala ya. Yang penting itu memakai baju itu kalian pede. Satu tips, tubuhmu harus support ya. Kalau terlalu gemuk juga nggak pas gitu ya. Kurus nggak apa-apa, tapi kalau agak terlalu gemuk memang agak repot, karena ini baju-baju vintage itu biasanya dipakai orang yang zaman dulu, itu orang yang kurus, tinggi, langsing gitu ya, jadi dipakai baju gitu. Nah, ini nanti akan aku buat fotonya ya guys, aku buat fittingnya dengan baju-baju vintage yang cantik gitu ya, supaya nanti dipakainya itu keren gitu ya. Nah, jadi jangan buru-buru dibuang baju-baju lamanya, kita repair ulang jadi sesuatu yang cantik, jadi sesuatu yang menarik, yang dipakainya juga sophisticated, keren gitu ya. Kenapa enggak? Aku mengajarkan sesuatu yang punya nilai, jangan membuang sesuatu yang bernilai, yang bermakna. Tapi
ubahlah lebih bagus lagi, lebih keren lagi, lebih bermakna. Apalagi itu baju peninggalan orang tua. Aku tidak sarankan untuk mau dikasihkan atau turun temurun, boleh dikasihkan adik, saudara. Jadi kita masih lihat gitu ya. Tapi kalau aku lebih baik aku repair ulang, aku pakai untuk diriku sendiri. Meskipun kita bisa beli, tapi memakai baju peninggalan orang tua itu menyenangkan buatku. Berasa aku dekat dengan orang tuaku, ibuku, gitu. Oke, salam penuh cinta dari Anik. Thank you sudah mendengar dan melihat tipsku. Dadah, semangat buat hari ini. Nah, thank you.